Mulutmu, harimaumu. Ini pepatah lama. Kayaknya perlu diupdate deh. Jari-jarimu, jari-jari netizen, itu lebih ganas daripada harimau. Kenapa? Karena banyak masalah dan pertengkaran hari ini bukan cuma ucapan mulut, tapi juga ekspresi jari-jari yang lincah menari-nari di atas gadget. Saudara sadar tidak? Ketika ada dua pihak berselisih, efek kerusakannya itu bisa menyebar ke sekitarnya. Mengapa? Karena kita menjumpai godaan untuk memihak salah satu pihak. Terutama ketika kita sedang dekat dengan seseorang, sulit ya untuk tidak bersimpati dengan orang itu. Demikian juga orang yang bertengkar akan bercerita ke orang-orang dekatnya. Itu sulit ya, tanpa menjelek-jelekan lawan konfliknya itu. Nah, sehingga waktu kita menemukan ada dua pihak yang berselisih, ternyata hubungan yang rusak bukan cuma dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, dan seterusnya. Yang perlu didamaikan, bukan cuma dua pihak. Akhirnya banyak relasi, itu perlu didamaikan juga. Ibaratnya saudara, musuh dari temanku, itu musuhku. Wah, setia kawan gitu ya. Bila perlu, teman dari musuhku, tak jadikan musuh juga. Wah, mulai ribet, merembet kemana-mana, komplikasi. Tapi itu bukan yang sering terjadi. Nah, Amsal hari ini memberikan kepada kita sebuah peringatan menghadapi situasi seperti ini. Amsal 26 ayat 17 berkata, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Saudara bayangkan seekor anjing lewat, nggak ngapa-ngapain kita, nggak ada angin, nggak hujan, kita tiba-tiba tarik telinganya. Yang terjadi apa? Wah, kita akan digigit, kita dapat sakitnya. Seperti itulah gambaran Amsal waktu kita mencampuri pertengkaran orang lain. Waktu pertengkaran itu bukan tentang kita tidak punya jalan untuk menyelesaikannya. Kita nggak punya manfaat, nggak punya peran apa-apa. Malah yang kita dapat apa? Sakitnya digigit. Maka saudara, sebagai orang bijaksana, biar kita memperhatikan tiga hal ini waktu menjumpai sebuah pertengkaran. Yang pertama, mari kita menahan diri dari memberikan penilaian, apalagi penghakiman. Ingat, kita tidak betul-betul tahu secara utuh kisahnya atau faktanya. Apalagi waktu kita hanya mendengar dari salah satu pihak yang dekat dengan kita. Yang kedua saudara, jika itu memang pada akhirnya tiba di kita dan bergantung kepada kita, biarlah kita selalu mendorong terjadinya rekonsiliasi, pendamaian, bukan malah manas-manasin saudara. Yang ketiga, mari kita menghindari pertengkaran yang tidak ada kaitannya dengan diri kita. Kalau kita tidak punya peran, tidak ada jalan, tidak ada hubungan dengan pihak yang bertengkar, dan kita tidak punya kesempatan untuk memulihkan mereka, sudah. Lebih baik tidak usah ikut campur, tidak usah kepo. Saudara, dalam Lukas 12 ayat 14, Yesus pernah menolak seseorang yang meminta Yesus untuk menjadi hakim atau pengantara mendamaikan persoalan bagi warisan antara dia dan saudaranya. Yesus berkata, siapa yang angkat aku jadi hakim atau pengantara atas engkau dan saudaramu? Karena fokus Yesus waktu itu melayani banyak orang, bukan mengurusi persoalan sepihak. Saudara, Yesus pun mengambil hikmat untuk tidak ikut campur dalam hal yang tidak bisa dia selesaikan. Saudara pernah tidak bertemu, menjumpai sebuah komunitas yang akhirnya buyar bahkan pecah? Itu hanya dimulai karena dua orang yang konflik bertengkar, kemudian mulai merembet. Mulai ada kubu A dan kubu B. Pernah tidak saudara mulai tersedot untuk ikut dalam salah satu kubu memihak? Saudara, jika merekonsiliasi sebuah hubungan yang rusak, itu semudah kita membersihkan bakteri di udara dengan disinfektan, boleh kita ikut saudara. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Maka lebih baik, kata Amsal, tidak usah ikut campur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, media sosial dan teknologi hari ini membuat kami begitu mudah untuk tahu dan mau ikut campur dalam berbagai hal. Kami mohon hikmat, bijaksana, dan kerendahan hati Tuhan untuk menjadi pendamai, pendengar bila mana perlu, bukan menjadi penggosip, apalagi orang yang memanas-manasi situasi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.